Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam redaksi 8 Dialog Topian, dan tentunya kita akan melanjutkan lagi perbincangan. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama Pak Mauquf dan juga Mas Johan, saya akan mengajak Anda untuk bergabung di fasilitas telepon di 7072191. Baik Pak, tadi kita berbicara mengenai rumitnya kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia, dan juga apakah dari kurikulum yang baru ini dapat merubah moral dari anak-anak kita yang tentunya sekarang sedang melaksanakan pendidikan mereka. Itu mungkin Bapak bisa melanjutkan lagi Pak, Ya. seperti apa? Menarik memang ya. Iya. Tantangan kita hari ini ternyata tidak hanya masalah moral pada hakikatnya, tapi tadi juga Mas Johan beliau sampaikan terkait masalah skill. Iya. Nah, tapi berbicara tentang moral ini harus ada sistem yang berkesinambungan dan terintegrasi yang harus dibuat oleh pemerintah sehingga nilai pendidikan secara moral, kognitif dan skillnya itu bisa terbangun, bisa dimiliki oleh siswa kita. Itu harus ada sistem yang terintegrasi. Dalam buku saya, Guru Harapan Bangsa, itu saya coba menulis tentang, dan saya sangat pesimis gitu. Apapun bentuk yang dibuat, kurikulum seperti apapun pendidikan ini dibuat, tapi kalau tidak dilibatkan sektor-sektor penting dalam kehidupan siswa kita, itu tidak akan pernah terjadi sebuah karakter atau kognitif atau skill yang kita cita-citakan. Saya membuat skema bagaimana pendidikan ini diberlakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Nah, di mana saja pendidikan ini, jangan kemudian kita mengertikan dan menyerahkan pendidikan itu hanya dilakukan oleh sekolah. Kemudian di sana kok secara kognitif adalah tanggung jawab guru begitu untuk mendidik anak-anaknya. Secara moral juga adalah tanggung jawab guru, secara skill juga harus menjadi tanggung jawab guru. Ini kan berat sekali gitu. Iya. Bagi guru ini sangat berat. Tanggung jawab yang begitu besar. Ya. Di samping itu juga sebenarnya, walaupun ini sangat berat, tapi guru kita hari ini begitu luar biasa semangatnya untuk melaksanakan amanahnya, tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Tapi di sisi lain sangat prihatin kita lihat di mana keinginan guru yang begitu lumayan besar, tapi tidak disupport dengan kebutuhannya secara material, secara emosional, dan akses dalam aktivitas-aktivitas untuk peningkatan kompetensinya. Boleh kita lihat, karena tanggung jawab pemerintah itu kan minimal ada 4. Iya. Dalam bentuk apapun, dari sisi dalam bentuk pendidikan, katakanlah dalam bidang pendidikan, pemerintah harus melakukan yang disebut dengan availability. Ini tanggung jawab pemerintah, menyediakan pendidikan yang disediakan sebuah pendidikan, ketersediaan apa? Sarana dan prasarana, ketersediaan guru yang baik. Ya, guru yang baik, karena bisa jadi isu atau mungkin ini menjadi rahasia umum kita dan kita bisa melihat di media begitu banyak hari ini guru ya, yang seharusnya yang digugu dan ditiru, bahkan dia melakukan hal-hal yang kita tidak enak menyebutnya, dan kita sangat prihatin terhadap kegiatan terjadi sebuah asusila terhadap siswanya, dan ini di Indonesia ini terjadi gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, ada apa dengan guru? Ada masalah apa dengan guru? Sehingga kita kembali ke karakter, membangun karakter ini harus oleh orang yang berkarakter. Tidak bisa karakter itu dibangun oleh orang yang tidak berkarakter. Iya. Maka ketersediaan ini, baik itu waktu, kemudian keilmuan dan pelatihan-pelatihan yang sifatnya nanti mampu menopang seorang guru ini, atau guru ini bisa mengajarkan nilai kognitifnya, keilmuannya, afektifnya, nilai sikapnya, dan skillnya. Ini sangat penting, ketersediaan, availability, ketersediaan sarana, prasarana, guru, dan dimanapun dia, tidak hanya di ibu kota contoh, tidak hanya di kota Samarinda. Iya. Ini pendidikan besar di kota, tapi di daerah-daerah pesisir, perbatasan, itu sangat prihatin kita lihat. Nah, bagaimana ketersediaan pendidikan juga itu diberlakukan sama seperti kita perlakukan pendidikan itu di kota, dan untuk saudara-saudara kita di pesisir atau di tepian atau di perbatasan. Iya. Karena pendidikan ini untuk semua.
Dan tidak ada redaksi yang mengatakan oh ya bahwa pendidikan di kota itu harus bagus kemudian itu nggak ada. Karena tanggung jawab pemerintah untuk kesediaan itu. Kedua, tugas dan tanggung jawab pemerintah yang paling penting adalah setelah availability itu accessibility. Sebuah proses kesediaan, ya, akses. Ya, akses. Jadi bagaimana caranya masyarakat kita, baik itu pendidikan formal, non formal, informal, itu mampu mengakses keilmuan kognitif tadi, mampu memiliki afektif, sikap moral yang bagus atau karakter, mampu memilih skill. Bagaimana caranya ini? Menyediakan sarana prasarana, masyarakat yang mampu mengakses kegiatan-kegiatan proses pendidikan untuk kebaikan masa depan mereka, gitu kan? Dan ini tidak bisa dilakukan spontan dan harus dilibatkan orang-orang yang ada di sekitar, baik itu masyarakat. Kan pendidikan moral itu sebenarnya tidak hanya di sekolah saja kan. Kita di masyarakat kita, apalagi di Kaltim ini, banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang bisa menjadi salah satu hal yang bisa mengubah karakter siswa didik kita. Ya, baiklah. Saya akan ke Mas Johan dulu. Mas Johan, mungkin Mas Johan bisa menjelaskan harus seperti apa merubah poin-poin dan juga memperbaiki poin-poin yang Mas Johan sebutkan tadi, mulai dari moral dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Memang kalau saat ini kita bicara tentang pendidikan begitu kompleks gitu ya masalahnya ya, dan akan begitu luas jangkauannya kita bicara tentang pendidikan. Coba kalau saya tanya sekarang kepada seluruh rakyat Indonesia misalkan, pendidikan di Indonesia ini bagaimana sih kualitasnya? Sudah baik atau masih kurang baik gitu? Saya yakin banyak masyarakat Indonesia yang menjawab masih kurang baik gitu. Karena banyak sudah sekarang film-film dibuat dan media juga menunjukkan bagaimana pendidikan-pendidikan di daerah perbatasan, pendidikan-pendidikan yang di daerah terpencil itu begitu ketinggalan. Banyak pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah yang begitu riskan. Mereka harus berangkat sekian kilo ke sekolahnya. Mereka harus melewati jembatan gantung yang berbahaya. Mereka harus berjuang begitu kerasnya untuk mendapatkan pendidikan itu. Seperti itu ya. Kemudian guru-guru juga di sana terbatas. Seperti itu ya. Seperti kan ini cukup fakta sebetulnya film yang dibuat ya. Seperti Laskar Pelangi yang di Kalbar, itu kan ada film baru dibuat itu yang Tanah Surga katanya. Itu kan mengupas bagaimana kondisi pendidikan di daerah perbatasan gitu. Begitu riskan kita lihat di sana kalau kita nonton film itu ya, film Tanah Surga katanya ya, anak-anak di sana itu berbeda, kondisi sosial itu begitu ketimpang dengan Malaysia gitu ya. Mereka belum ada listrik di Malaysia, sudah begitu maju gitu ya. Ya, baiklah. Nanti kita akan membahas bagaimana caranya dan juga solusinya untuk memperbaiki dan juga menghilangkan semua keterbatasan yang sebetulnya kita sekarang miliki. Yaitu, baiklah, tapi kita akan jeda komersial berikut. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, jangan pindah channel Anda, tetaplah bersama kami dalam Redaksi 8.